Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat beserta hidayahnya sehingga kita bisa bertatap muka bermujadah walaupun melalui live Zoom ini. Yang terhormat selaku dosen pengampu pendidikan sains SD, Bu Asnawati SPD MPD, dan Aisyah Nikmah Rahmatin SPD MPD. Semoga beliau diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama, saya selaku moderator M. Farhan Sohaidi. Yang kedua, Lulu Harayani selaku pemateri pertama. Lunario Afrinopa selaku pemateri kedua, dan M.Adi Kusmayadi selaku pemateri ketiga, dan saya sendiri M. Farhan Sohaidi sebagai pemateri keempat. Yang kelima, Lydia Febriani selaku pemateri kelima. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya, marilah kita buka live Zoom ini dengan sama-sama membaca kalimah basmalah. Langsung saja saya serahkan kepada Saudari Lulu Harayani sebagai pemateri pertama untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu tentang gaya dan gerak. Di sini kita akan membahas pengertian gaya. Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Gaya selalu memiliki beberapa arah saat mendorong daun pintu. Arah gayanya searah dengan dorongan, sedangkan ketika menarik pegangan daun pintu, arah gayanya searah dengan tarikannya. Contoh lain itu misalkan ketika kita mendorong meja yang tadinya diam itu bisa bergerak. Meja yang bisa bergerak karena diberikan suatu kekuatan itu merupakan gayanya. Selanjutnya ada jenis-jenis gaya. Gaya yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek itu merupakan gaya yang terjadi karena suatu benda yang bersentuhan, dua benda yang bersentuhan. Contohnya itu gaya yang bekerja pada rem sepeda. Ketika sepeda itu berhenti, karet rem pada sepeda akan bersentuhan dengan pelek sepeda sehingga terjadi gesekan yang menyebabkan sepeda berhenti ketika dilakukan pengereman. Kemudian yang kedua ada gaya pegas. Gaya pegas itu adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas. Pada karet gelang yang direnggangkan atau dimampatkan akan timbul gaya ke arah benda yang meregangkannya atau memampatkannya. Gaya pegas yang timbul karena adanya sifat elastis atau sifat lenting pegas atau karet gelang. Sifat elastik ini dimiliki benda apabila diubah bentuknya kemudian dilepaskan, maka benda itu akan kembali ke arah atau keadaan yang semulanya. Contohnya ketika seseorang yang sedang memanah, itu merupakan gaya pegas. Kemudian yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnet itu memiliki gaya tarik terhadap benda-benda tertentu. Gaya tarik ini disebut gaya magnet itu sendiri yang merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan magnet. Gaya magnet itu dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu jika masih terdapat medan magnetnya. Di sekitar magnet terdapat medan magnet, yaitu daerah di sekitar magnet yang di mana gaya magnet masih bekerja. Gaya magnet yang dimanfaatkan pada peralatan listrik seperti pada relay telepon, bel listrik, pintu lemari, dan tutup kotak pensil.
Kemudian ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik misalnya terdapat pada sisir dan penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering sehingga dapat menarik sobekan kertas-kertas kecil. Sisir atau penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut akan memiliki muatan listrik karena kelebihan elektron. Gaya listrik juga terjadi ketika batang kaca digosok-gosok dengan kain sutra yang kering karena kekurangan elektron. Kemudian ada gaya otot. Gaya otot merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Misalnya gaya yang bekerja pada meja ketika Anda mendorong atau menarik meja tersebut. Kemudian yang terakhir ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda yang ada di permukaan bumi. Adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan kita dapat berdiri di atas permukaan bumi dan tidak melayang-layang di udara. Berbeda bila kita ada di luar angkasa, para astronot tidak merasakan gaya gravitasi. Akibatnya, mereka akan melayang-layang di udara. Sekian mungkin materi yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kembali lagi. Sangat baik dari penyampaian dari pemateri pertama Lulu Hairayani. Terima kasih. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Lunario Afrinova. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resultan gaya. Apa sih resultan gaya? Gaya resultan adalah suatu gaya yang bekerja pada suatu objek yang merupakan hasil penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Pada suatu benda, biasanya terdapat beberapa gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya-gaya ini memiliki besar gaya dan arah yang berbeda. Bila ada dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda yang sama, gaya ini akan berinteraksi menjadi satu. Gaya gabungan yang disebut gaya ini biasa disebut gaya resultan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut resultant force. Bila ada dua gaya, misalkan F1 dan F2, yang bekerja pada benda besarnya sama dan arahnya berlawanan, interaksi gaya akan menghasilkan gaya resultan F yang besarnya adalah 0. Sebagai contoh di sini adalah ketika seorang anak melakukan tarik tambang. Di sini, anak tersebut melakukan gaya ke kanan dan ke kiri, saling menarik. Maka salah satu dari gaya tersebut yang melemah, maka titik 0 itu akan berpindah ke gaya yang masih memiliki tenaga kuat. Baiklah, selanjutnya. Lalu di sini ada gaya searah. Besar resultan gaya searah dapat ditemukan dengan menjumlahkan semua gaya yang bekerja pada benda. Di sini F1 dan F2 itu arahnya kita anggap saja itu dua buah gaya yang arahnya sama. Untuk contohnya di sini adalah seperti kita mendorong meja. Ketika kita mendorong meja sendirian, tentunya akan terasa berat. Namun, ketika kita meminta bantuan seseorang, maka akan lebih terasa ringan karena kita menghemat gaya yang kita keluarkan. Lalu ada gaya yang berlawanan arah. Untuk gaya yang berlawanan arah itu seperti penjelasan, seperti contoh tadi, yaitu saat melakukan tarik tambang. Slide selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu resultan gaya pada bidang datar. Untuk contoh dari resultan gaya ini yang dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari ialah pada metode jajar genjang saat pemasangan papan reklame atau mengangkat suatu beban bersama-sama. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembali. Terima kasih atas Saudara Lunario Afrinova.
atas penyampaian materinya yang kedua. Selanjutnya kita lempar ke pemateri yang ketiga, yaitu M. Adi Kusmayadi. Tempat dan waktu dipersilahkan. Nah, baik. Slide-nya baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukumnya. Sebelum kita lanjut, kenapa dikatakan hukum Newton? Newton ini adalah nama dari ahli yang menciptakan hukum ini. Nah, itu ya. Selanjutnya yaitu bunyi dari hukum Newton itu, hukum Newton yang pertama itu bunyinya setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus, beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Nah, jika resultan atau penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda yang semula diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, rumusnya yaitu resultan gaya itu sama dengan nol. Ada keterangannya yaitu resultan gaya itu sama dengan kilogram M per S kuadrat. Nah, sebagai contohnya yaitu Queen di atas kertas, di atas meja akan tetap diam jika kertas ditarik dengan cepat. Oke, next. Slide selanjutnya. Nah, untuk hukum Newton yang kedua yaitu berbunyi perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan dan memiliki arah yang sama dengan garis normal yang tidak singgung gaya benda. Percepatan atau perubahan dari kecepatan gerak benda selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu berbanding terbalik dengan massa benda. Rumusnya yaitu resultan gaya itu sama dengan M titik A. Keterangannya yaitu resultan gaya dalam kurung kilogram atau kg yaitu M per S kuadrat. Yang selanjutnya itu M sama dengan massa benda yaitu bisa ditulis dengan kg atau kilogram. Dan yang A itu percepatan dalam kurung M per S kuadrat. Sebagai contoh, mobil yang sedang bergerak dari lambat menjadi kencang. Next, oke. Slide selanjutnya. Nah, untuk hukum Newton yang ketiga yaitu berbunyi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama, besar dan berlawanan arah atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Artinya jika suatu benda mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah yang berlawanan. Rumusnya yaitu resultan gaya itu paksi sama dengan resultan gaya reaksi. Sebagai contoh, bola basket yang dipantulkan ke tanah akan memantul kembali. Nah, bola basket ini dicontohkan itu sebagai aksi. Ketika kita melempar bola basket ke tanah, itu namanya aksi. Itu namanya aksi. Dan semakin kita keras melempar bola ke tanah, maka reaksinya akan semakin keras atau pantulannya akan semakin jauh juga. Nah, sekian dari saya ya. Itu saja. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari M. Adi Kusmayadi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi keempat. Pengertian gerak. Jadi gerak pengertiannya di sini adalah gerak adalah perubahan posisi atau tempat kedudukan suatu benda terhadap suatu titik yang menjadi acuan. Berdasarkan lintasannya, gerak benda dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, gerak parabola adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola. Yang ketiga adalah gerak melingkar, adalah gerak benda. Next. Pengaruh gaya terhadap gerak benda.
Jadi maksudnya pengaruh gaya terhadap gerak benda ini adalah yang pertama adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Misalnya anggaplah ada suatu meja. Analoginya kan, nah kalau meja ini tidak bergerak, melainkan dia diberi gaya atau maksudnya gaya di sini adalah sebuah dorongan. Kayak begitu teman-teman ya. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya di sini adalah apabila kita menendang bola ke kiri. Nah, jadi tempat gayanya itu adalah si penendang. Itu analoginya ya teman-teman. Yang ketiga adalah gaya dapat menyebabkan perubahan. Yang ketiga adalah gaya dapat menyebabkan perubahan gerak benda. Jadi contoh yang ketiga ini adalah contohnya kayak mainan plastisien ya, plastisien apa namanya itu, yang kayak mainan yang dipencet-pencet lalu dibentuk. Nah, itu jadinya di mainan itu kita dapat mengambil kesimpulan dari yang opini nomor 3 ini. Opini nomor 3 ini teman-teman, yang gaya dapat menyebabkan perubahan gerak benda ini. Jadinya maksudnya di sini adalah gaya dapat merubah bentuk. Mungkin sekian materi dari saya. Materi kelima akan disampaikan oleh Saudari Lydia Febriani. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang usaha dan energi. Baik, pengertian usaha. Usaha adalah sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Rumus usaha adalah W sama dengan F dikali S, di mana W sama dengan usaha yang dilakukan, yang satuannya adalah Joule, dan F adalah gaya yang diberikan, atau satuannya adalah Newton. S adalah jarak perpindahan objek, yang satuannya adalah meter. Selanjutnya adalah pengertian energi. Energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia, yang berarti kegiatan atau aktivitas. Kata itu terdiri dari kata en yang artinya dalam dan ergon artinya kerja. Jadi energi di sini adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Bentuk energi dan perubahannya. Di sini ada berbagai macam bentuk energi. Yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik ini adalah bisa disebutkan sebagai energi pada semua benda yang bergerak. Contoh energi kinetik ini yaitu pada mobil yang bergerak dan seseorang yang sedang menarik busur panah. Rumus dari energi kinetik ini yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik yang satuannya adalah Joule, M adalah massa benda yang satuannya adalah kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda yang satuannya adalah meter per sekon. Yang kedua adalah energi potensial.
Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau kedudukannya. Rumus dari energi potensial ini adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP sama dengan energi potensial benda, M sama dengan massa benda, G sama dengan kecepatan gravitasi, dan H sama dengan ketinggian benda. Yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik ini adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik, yang dimana rumusnya itu adalah EM sama dengan EP ditambah EK, di mana EM sama dengan energi mekanik, EP sama dengan energi potensial, dan EK sama dengan energi kinetik. Yang keempat adalah energi panas atau kalor, di mana energi panas adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusun dalam suatu benda. Yang kelima adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel udara di setiap sumber bunyi. Yang keenam adalah energi cahaya. Energi cahaya ini adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti ketika cahaya dari lampu, semakin jauh dari sumber cahaya, maka semakin sedikit pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan. Yang ketujuh adalah energi kimia. Energi kimia ini adalah energi yang dihasilkan karena adanya interaksi secara kimia dan reaksi kimia yang terjadi. Yang terakhir adalah energi nuklir. Energi nuklir ini adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh bahan radioaktif. Contohnya dalam penggunaan bom. Selanjutnya adalah hubungan usaha dan energi. Yang pertama adalah hubungan usaha dengan energi kinetik. Usaha yang dilakukan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda tersebut, yakni energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Yang kedua adalah hubungan usaha dengan energi potensial. Di sekitar suatu benda bermassa terdapat medan gravitasi. Benda yang bermassa M yang berada di dekat permukaan bumi akan mengalami gaya gravitasi konstan atau tetap. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Lydia Febriani atas penyampaian materinya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.